Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6 yang hebat, yang soleh dan solehah. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran online. Kali ini kita akan belajar di tema 2 yaitu tentang ketahanan pangan. Masih di subtema 1 yaitu pangan. Kita akan mempelajari modul belajar literasi dan numerasi untuk kelas 6. Dan untuk pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang numerasi. Baik, kita masuk ke materinya. Bacalah percakapan berikut dengan cermat. Perhatikan di sebelah kiri, ini ada gambar, kemudian ada percakapan di sebelah kanannya antara kakak dan adik. Dik, lihat, ada iklan menarik nih. Kemudian adik menjawab, wah iya, ada lomba kreasi makanan Indonesia. Kita ikut, Kak. Kemudian dilanjutkan percakapannya. Kakak menjawab, boleh. Kita buat kue sarang semut saja. Kamu tahu kue itu bukan? Adiknya menjawab, tahu, aku suka. Kue bundar berwarna coklat karamel dan teksturnya berongga-rongga seperti sarang semut. Rasanya juga manis. Kemudian kakaknya bilang, ayo kita beli bahannya dulu. Nah, kakak beradik tersebut akan membeli bahan-bahan untuk membuat kue sarang semut tersebut. Tahukah kamu, berdasarkan percakapan singkat di atas, terdapat beberapa informasi penting tentang iklan. Iklan mempunyai tujuan untuk menginformasikan sesuatu hal kepada pembaca. Selain itu, iklan bersifat mengajak pembaca untuk melakukan sesuatu. Jadi, kakak beradik tadi sebelum membuat kue itu telah melihat sebuah iklan. Nah, ini merupakan ilustrasi kakak beradik yang membeli bahan untuk membuat kue. Yang dibawa kakaknya adalah setengah kilogram tepung dan 1 kilogram gula. Kemudian yang dibawa adiknya adalah 5 butir telur, kemudian 1 bungkus vanili, dan 1 bungkus soda kue. Akan tetapi pada perjalanan pulang, tepung yang terjatuh ada 1/4 kilogram. Atau tas yang dibawa kakaknya itu ternyata berlubang sehingga tepungnya terjatuh sebanyak 1/4 kilogram. Perhatikan berat bahan kue pada gambar tadi ya. Apa saja jenis bilangan yang kamu temukan? Nah, yang di gambar sebelumnya ada beberapa jenis bilangan. Ya, yaitu bilangan pecahan dan bilangan cacah. Kamu dapat menemukan pecahan dengan mudah saat akan mengolah makanan, seperti setengah kilogram tepung. Begitu juga dengan bilangan cacah, seperti 1 kilogram gula dan 5 butir telur. Jadi, contoh bilangan pecahan itu adalah setengah, kemudian bilangan cacahnya adalah 1, 5, dan seterusnya. Amati tas plastik yang bocor. Jelaskan caramu untuk mengetahui berat sisa bahan kue yang ada di dalam tas plastik yang bocor. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui sisa bahan kue pada tas plastik yang bocor? Nah, sekarang kita akan menghitungnya. Bagaimana? Ada 1 kilogram gula dan setengah kilogram tepung.
1/4 kilogram tepung tercecer karena plastik bocor. Nah, jadi untuk mengetahui berat bahan kue yang tersisa di dalam plastik yang bocor, operasi hitung apakah yang kamu gunakan? Nah, kamu pasti bisa menjawabnya. Nah, jadi kita menggunakan operasi hitung untuk menentukan berat sisa yang terdapat dalam plastik yang bocor, yaitu penjumlahan dan juga pengurangan. Ya, jadi yang pertama terdapat 1 kilogram gula, kemudian ditambah dengan setengah kilogram tepung. Ya, jadi di dalam plastik itu ada ini 1 dan setengah. Kemudian karena bocor maka dikurangi dengan 1/4 kilogram atau berkurang 1/4. Nah, kemudian setelah seperti ini, kita lanjutkan dengan cara mengubah penyebutnya supaya sama menjadi 4 ya. 1 itu kita bisa ubah menjadi 4/4. Kemudian setengah atau 1/2 kita ubah menjadi 2/4. Kemudian dikurangi 1/4 karena penyebutnya sudah 4, berarti sudah tinggal menyalin saja. Sehingga menjadi 4 ditambah 2 itu sama dengan 6, dikurangi 1 sama dengan 5. Sehingga hasilnya adalah 5/4. 5/4 jika diubah menjadi pecahan campuran akan menjadi 1/4. Karena 5 itu jika dibagi dengan 4 hasilnya adalah 1, sisanya 1. Jadi 1/4. Ayo memahami. Pada kegiatan ini kamu akan mempelajari cara menggunakan lebih dari satu operasi hitung pada pecahan dan bilangan cacah. Mari belajar dari kegiatan memotong kue. Nah, kegiatan 1, misalnya Sarah membeli 1 bolu pandan. Seperti ini gambarnya. Kemudian pada kegiatan 2, Sarah memotong dan memakan 1/4 bagiannya. Jadi dipotong kemudian dimakan 1/4 bagiannya. Kemudian kegiatan 3, Sarah membeli lagi setengah bolu pandan. Bantulah Sarah untuk menentukan beberapa kue bolu. Bantulah Sarah untuk menentukan berapa kue bolu yang dimilikinya sekarang. Untuk mengetahui langkah penyelesaiannya, mari ikuti langkah berikut. Gambarkan kue bolu yang dimiliki Sarah sekarang. Nah, dengan menggunakan gambar. Misalnya tadi kegiatan 1 adalah Sarah membeli 1 kue bolu. Jadi utuh seperti ini. Kemudian kue dimakan 1/4 bagian ya. Yang dimakan adalah yang berwarna merah ini. Jadi dari utuh kemudian dimakan 1/4 bagiannya, maka yang warna hijau ini adalah sisanya. Jadi yang dimakan itu adalah yang warna merah atau 1/4 bagiannya. Kemudian Sarah membeli kue lagi ya pada kegiatan 3 tadi. Sarah membeli kue yaitu sebanyak setengah kue atau setengah bagian kue bolu. Nah, kemudian berarti kue bolu sekarang itu adalah yang di kegiatan 2, sisa dari kegiatan 2, kemudian ditambah kegiatan 3, yaitu ini ya. Sisa dari kegiatan 2 /4, kemudian ditambah beli lagi setengah. Jadi 3/4 ditambah setengah atau 1/4.
Tuliskan bentuk persamaan sederhana permasalahan di atas dan isilah kotak kosong dengan lambang operasi hitung yang tepat. Kue bolu sekarang itu sama dengan kue bolu semula, kemudian dikurangi kue bolu yang dipotong dan dimakan, kemudian diapakan anak-anak? Ya, ditambah kue yang dibeli lagi. Sehingga kue bolu sekarang adalah 1 dikurangi yang dimakan tadi 1/4, kemudian ditambah yang dibeli adalah setengah. Maka hasilnya sama dengan 1 kita ubah menjadi 4/4. Kemudian dikurangi 1/4. Ini tetap ya 1/4 karena penyebutnya sudah 4. Kemudian ditambah setengah. Ini penyebutnya 2. Kita ubah menjadi 4. Maka kita kalikan 2/2. Jadi pembilang kita kalikan 2. Penyebut juga kita kalikan 2. Sehingga 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Ditambah 2 adalah 5. Jadi 5/4 atau pecahan campurannya adalah 1/4. Jadi ini hasilnya sama dengan yang menggunakan gambar tadi. Nah, apa yang dapat kamu simpulkan dari banyaknya kue bolu yang kamu gambar di nomor 1 dengan hasil penghitunganmu di nomor 2 ya. Jadi kesimpulannya hasilnya adalah sama, yaitu 1/4. Setelah melakukan beberapa kegiatan di atas, apakah menurutmu operasi hitung pecahan bermanfaat pada kegiatan memotong kue? Ya, bermanfaat, jelas ya. Ketika kita memotong kue, maka itu kita menggunakan operasi hitung pecahan. Pada kegiatan ini, kamu telah mempelajari bagaimana menggunakan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada pecahan dan bilangan cacah. Yang perlu kamu ingat, penjumlahan dan pengurangan pecahan dapat dilakukan jika penyebutnya sama. Penyebut adalah angka yang ada di bagian bawah pecahan, ya. Jadi penyebutnya harus sama terlebih dahulu. Jika penyebutnya beda, itu tidak bisa dijumlahkan maupun dikurangkan, ya, secara langsung. Harus disamakan terlebih dahulu. Nah, ini adalah tugas hari ini, kerjakan di buku tugasmu dan kirimkan di Classroom. Perhatikan nomor 1, Bu Ani menyimpan beras dalam karung putih transparan sehingga tampak beberapa bagian sisa berasnya. Seperti ini gambarnya. Bu Ani memiliki persediaan beras sebanyak 1/3 karung. Ya, 1/3 karung beras. Kemudian 1/6 karung beras habis dimasak selama 1 pekan. Dia membeli lagi 2 karung beras. Nah, tadi yang perlu diketahui adalah persediaannya 1/3 karung, kemudian digunakan atau dimasak 1/6 karung, kemudian membeli lagi 2 karung beras. Nah, kemudian tentukan persediaan beras Bu Ani sekarang. Yang A, buatlah cerita tersebut dalam bentuk gambar, seperti pada contoh sebelumnya tadi ya, kue bolu tadi, buat dalam bentuk gambar. Silahkan nanti digambar karung seperti ini, kemudian ada berasnya, cukup diarsir saja. Kemudian, tuliskan bentuk persamaan sederhana soal dengan menggunakan operasi hitung campuran pada pecahan dan bilangan cacah. Seperti contoh di nomor 2 tadi, ya, tidak menggunakan gambar, tetapi menggunakan kalimat matematika sederhana. Kemudian nomor 2, Sari memiliki persediaan 3 kg tepung terigu dan membeli lagi 3/4 kg. Untuk membuat pesanan kue pukis, Sari membutuhkan 1/8 kg tepung. Berapakah sisa tepung Sari? Jadi yang nomor 2 ini nanti caranya langsung seperti yang B ini ya.
dibuat kalimat matematikanya, kemudian langsung dikerjakan. Baik, terima kasih. Demikian untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.